Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tim Misteri Sahabat Remaja Gaul yang akan menguak mitos-mitos, kisah gaib dan kisah nyata apa aja yang menarik untuk diperdengarkan, yang berjudul Menolong Siliwangi yang sedang lemah gitu ya. Dan mari kita mulai cerita gaibnya ya guys. Pada suatu hari itu sedang ada acara di kerajaan besar Pajajaran gitu ya guys. Ada acara besar yang mempertunjukkan sebuah acara jaipongan gitu ya, yang diadakan oleh Raja Siliwangi di kerajaan Pajajaran itu, dan mengundang semua rakyatnya untuk ikut serta menyaksikan jaipongan itu di kerajaan itu gitu. Semuanya berjalan dengan lancar dan tenang, tidak ada gangguan apapun. Acara pun semuanya berjalan lancar gitu ya. Tidak diduga-duga bakal ada kejadian yang merugikan gitu. Akhirnya acara pun terus dimulai gitu ya, acara jaipongan itu. Dan rakyatnya pun semuanya ikut memeriahkan acara yang diadakan oleh Raja Siliwangi ya guys. Di situ sedang mengadakan acara besar-besaran, yaitu acara jaipongan ya guys. Di situ pun semua rakyatnya senang gitu, bergembira ria menikmati acara jaipongan ya guys, dan sangat membuat rakyatnya senang gitu karena ada hiburan musik asli Indonesia yaitu jaipongan ya guys. Semuanya bergembira ria menikmati musik jaipong asli dari Indonesia gitu ya. Dan terus acara pun berjalan dengan lancar gitu guys, tidak ada halangan apapun. Dan tiba-tiba guys, setelah acara sedang berlanjut dan Raja Siliwangi sedang di dalam, tiba-tiba ada kekuatan hitam yang datang. Mungkin itu adalah kekuatan jahat. Dia menyelinap ke dalam kerajaan besar Pajajaran ya guys. Kekuatan itu masuk ke dalam kerajaan itu dan mencuri kitab kesayangan Siliwangi gitu guys. Mencuri kitab kesayangan Siliwangi dan membuat Siliwangi menjadi murka gitu. Menjadi murka. Siliwangi menjadi murka dan acara jaipongan itu menjadi kacau balau karena tercurinya kitab kesayangan Siliwangi, raja besar kerajaan Pajajaran guys. Akhirnya acara jaipongan itu pun kacau balau gitu. Rakyatnya pun panik melihat acara itu hancur berkeping-keping karena rajanya marah besar, kitabnya dicuri oleh ilmu hitam gitu ya guys. Akhirnya Raja Siliwangi itu pun hanya terdiam dan marah gitu, seperti keluar dari dirinya sendiri gitu guys. Rakyatnya panik gitu ya, dan menugaskan beberapa anak buahnya untuk mencari kitab itu yang dicuri oleh ilmu hitam itu ya guys. Ditugaskan rakyatnya juga, prajuritnya juga untuk mencari kitab yang dicuri oleh kekuatan hitam itu dan ada di mana kitab itu. Karena soalnya kalau kitab itu dicuri, Raja Siliwangi pun keluar dari dirinya sendiri alias murka gitu, tidak terkendali gitu, dan membuat energinya terkuras habis karena kitabnya dicuri oleh ilmu hitam guys. Akhirnya semua rakyatnya pun ikut mencari kitab tersebut dan bertugas masing-masing menjelajah hutan untuk mencari kitab yang dicuri oleh ilmu hitam itu, dan mencari terus menerus. Pada suatu itu ada seorang anak culun satu yang juga ikut serta mencari kitab itu ke sebuah mungkin lembah hitam gitu ya, yang sudah mencuri kitab itu. Anak lelaki itu pun hanya tidak membawa apa-apa gitu, biasa saja, tidak membawa senjata atau apapun gitu, hanya bertangan kosong berjalan untuk berniat membantu
mencari kitab itu karena dia itu tidak tahu apa-apa gitu. Kitab itu kitab siapa gitu ya. Akhirnya anak itu berniat ikut mencari kitab itu gitu, dan melewati perjalanan panjang gitu ya. Melewati perjalanan panjang, menghadapi berbagai rintangan yang ada di depannya gitu. Menghadapi beberapa mungkin jebakan-jebakan yang sangat dahsyat gitu ya. Akhirnya sampailah ke buah lembah hitam itu dan merebut kembali kitab itu dari kekuatan hitam itu. Padahal anak itu hanyalah anak biasa yang tidak membawa apapun gitu. Tapi dia berhasil merebut kitab itu gitu ya guys. Kitab itu pun sudah ada di tangan anak lelaki yang culun itu gitu. Tiba-tiba guys, Raja Siliwangi murka gitu. Murka dan keluar dari kerajaannya karena saking kesalnya kitab itu belum kembali. Dia pun keluar dari kerajaannya dan memutuskan untuk mencari kitab itu sendiri. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak mengambil resikonya karena dia itu lemah tanpa kitab itu gitu. Akhirnya dia pun terus berjalan mencari kitab itu gitu ya. Tiba-tiba dia tidak terkendali guys. Dia pun seperti amarahnya habis-habisan gitu, energinya terkuras habis gitu ya guys. Energinya terkuras habis dan akhirnya dia pingsan di sebuah saung kecil gitu. Dia tertidur karena kehabisan energi, karena sudah terkuras habis karena kitabnya sudah dicuri oleh ilmu hitam gitu ya guys. Wangi pun tergeletak lemah di sebuah saung gitu ya. Tergeletak lemah di sebuah saung dan dia tidak sadarkan diri, seperti apa ya, keluar dari dirinya gitu, seperti sudah terbawa amarah gitu ya, keluar dari dirinya sendiri gitu, hingga akhirnya dia lemas dan terkuras habis energinya sampai tergeletak di sebuah saung kecil gitu ya. Tergeletak lemah di sebuah saung kecil dan tiduran di saung itu gitu. Culun itu berjalan gitu. Dia tidak tahu bahwa di saung itu ada Siliwangi, raja kerajaan besar Pajajaran itu sedang tergeletak lemah di saung kecil itu ya guys. Anak lelaki itu berjalan dan melihat ada seorang lelaki yang sedang tiduran lemas di saung gitu ya, berbaju emas, bermahkota emas gitu ya, dan sangat berkilauan gitu. Akhirnya anak lelaki itu pun mendekati lelaki itu yang sedang tiduran di saung gitu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Siliwangi guys. Dia tidak tahu apa-apa karena ketika dia mencari kitabnya pun dia belum tahu bahwa kitab itu milik Siliwangi gitu ya. Akhirnya anak lelaki culun itu pun mendekati lelaki yang sedang tiduran di saung itu gitu. Mendekatinya dan mengangkatnya. Ketika melihat wajahnya, ternyata benar guys, dia itu Siliwangi, raja besar kerajaan Pajajaran guys. Dia kaget, terkaget-kagetnya melihat bahwa Siliwangi itu memang benar-benar ada gitu. Jadi dia pun percaya bahwa adanya sejarah Jawa gitu ya, bahwa Siliwangi itu memang ada gitu. Akhirnya dia mengangkat Siliwangi ke pundaknya untuk disembuhkan dengan apa ya, disembuhkan dengan, dia pun bingung mau disembuhkan dengan apa gitu. Dia aja tidak mempunyai kekuatan apa-apa gitu, anak lelaki itu. Akhirnya setelah Siliwangi disenderkan di tangannya gitu, anak lelaki itu mengucapkan azan gitu ke telinga Siliwangi, mengucapkan azan, mengumandangkan azan ke telinganya. Dan ketika itu pun Siliwangi murka gitu, bukan seperti Siliwangi dan meronta-ronta seperti apa ya, seperti kesurupan gitu, bukan dirinya gitu. Setelah diazanin anak culun itu, Siliwangi pun kembali pulih gitu, kembali pulih dan netral kembali gitu, kembali seperti semula gitu. Dia pun kembali sehat gitu ketika diazanin oleh anak culun itu gitu guys. Siliwangi kembali pulih dan duduk berterima kasih kepada anak culun itu, dan anak culun itu pun mengembalikan kitab yang sudah diambilnya dari lembah gaib gitu ya, kembalikan ke pemiliknya, yaitu Siliwangi, raja kerajaan besar Pajajaran guys. Akhirnya dikembalikan dan warganya pun ikut
ini gitu, gembira gitu. Siliwangi kembali pulih dan warganya tuh bersorak, bergembira gitu. Prajurit-prajuritnya juga mengucapkan terima kasih kepada anak culun yang biasa itu gitu. Kepada anak culun itu, prajurit dan rakyat-rakyat kerajaan besar Pajajaran itu pun akhirnya kembali ke kerajaan Pajajaran dan kembali menikmati acara jaipongan di kerajaan besar Pajajaran itu ya guys. Akhirnya acara itu pun kembali meriah kembali gitu, dan semuanya berjalan dengan tenang kembali. Dan berhentilah cerita gaibnya ya guys. Yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena ini hanyalah sebuah cerita gaib yang mungkin bisa aja asli, bisa aja palsu. Ambil sisi baiknya aja ya guys. Oke, saya Ain Juanda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.